Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi dengan judul model kebijakan fiskal. Model kebijakan fiskal Islami. Di sini ada saya sendiri, Anikun Saidatul Mu'alimah, Chairul Akbar, Muhammad Ramzi Abdillah, Nur Komalasari, Rifki Jatmiko Aji, dan Ramadan Iza Mahendra. Di sini kami membagi menjadi 5 sub pembahasan. Yang pertama ada definisi kebijakan Islami, yang kedua ada sumber penerimaan negara pada masa Nabi, yang ketiga ada tujuan kebijakan fiskal, yang keempat ada instrumen kebijakan fiskal Islami, dan yang terakhir ada prinsip kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama ada definisi kebijakan fiskal. Ditinjau dari segi etimologi, kebijakan fiskal berasal dari 2 kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan memiliki arti yang bermacam-macam. Hart D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektual, kekayaan, dan kepemilikan. Pada dasarnya, kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa pengecilan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar. Dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaan. Apabila pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar apabila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. Laver, penasehat ekonomi Presiden Ronald Reagan yang menemukan teori levers, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun. Selain itu, Abu Yusuf adalah ekonomi pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, Al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan penyaranan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panen. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, 22 bendungan, dan irigasi. Selanjutnya ada sumber penerimaan negara pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW berhasil membangun sebuah negara di Madinah, Nas Al-Quran dan As-Sunnah mulai menyinggung kebijakan fiskal. Ada 7 sumber penerimaan negara pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, zakat yang dipungut dari umat Islam yang mampu. Kemampuan ini diukur menurut takaran harta yang wajib dizakatkan. Yang kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapatkan dari rampasan perang. Tradisi rampasan pada masa klasik masih dibenarkan di samping karena belum adanya kesepakatan dunia internasional. Yang ketiga, al-fai, yaitu harta yang diambil dari orang-orang non-muslim tanpa kekerasan atau peperangan, bahkan dengan perdamaian dan perjanjian. Pengertian al-fai ini mencakup 3 sumber penerimaan negara, yaitu al-jizyah, al-kharaj, dan al-ashur. Al-jizyah telah diberlakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sementara kedua sumber yang terakhir mulai diberlakukan sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang keempat, al-jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan atas umat Alkitab yang mampu. Next.
Yang kelima, harta wakaf, yaitu harta yang berasal dari umat Islam yang digunakan untuk kepentingan umum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, harta sedekah dari umat Islam. Jenis harta ini sering digunakan Nabi Muhammad SAW ketika nas kebijakan fiskal di atas belum diturunkan. Yang ketujuh, hutang dari umat Islam. Sumber-sumber penerimaan di atas berlangsung hingga kekhalifahan Abu Bakar Rashidik. Administrasi pengelolaannya pun masih sederhana, yakni harta yang baru diterima langsung didistribusikan. Jalur distribusinya pun telah ditentukan oleh syariah sehingga pemerintah tidak melakukan ijtihad kecuali ijtihad interpretatif. Menafsirkan nas tersebut sesuai dengan kebijakannya, harta zakat didistribusikan kepada 8 jalur, yaitu yang pertama orang-orang fakir, kedua orang-orang miskin, yang ketiga para pengelola zakat, yang keempat kaum mu'alaf, yang kelima para budak, yang keenam orang-orang yang berhutang, yang ketujuh para pejuang di jalan Allah, dan yang kedelapan para musafir. Seperempat bagian harta al-ghanimah diprioritaskan untuk militer, sementara seperlimanya untuk jalur yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah, para kerabatnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para musafir. Begitu pula jalur distribusi harta al-fai sama dengan al-ghanimah, hanya saja tentara tidak mendapatkan bagian dari al-fai. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah yang pertama, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua, penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja. Hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibanding dengan cost push inflation itu sendiri. Dapat dipahami dengan benar bahwa dalam Islam dilarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam konsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan dan juga transaksi yang bersifat penindasan salah satu pihak. Yang keempat, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan, kebijakan fiskal harus menjadi tujuan dengan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Dalam pengaturan hasil usaha atau keuntungan dari proyek pemerintah dapat dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal Islami. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adi Warman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muhajirin.
Dalam aplikasinya menggunakan akad mudhoro'ah, musaqoh, dan mudorobah. Yang kedua, kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khususnya khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan serta penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Selanjutnya yang ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, yang menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjamkan peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjamkan uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Yang keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Selanjutnya ada beberapa kebijakan anggaran penerimaan pemerintah di dalam Islam. Antara lain meliputi yang pertama itu pendapatan negara. Di antara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk dalam kebijakan anggaran pendapatan negara, antara lain pertama itu ada zakat. Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan negara Islam yang digunakan sebagai pemerataan. Walaupun hasil zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak, tetapi zakat cukup membantu dalam perekonomian karena akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu ada ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Dalam konteks perekonomian modern, ghanimah juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah akibat dari pelanggaran hukum, barang temuan, dan barang tambang. Dalam istilah lain, ghanimah terkenal sebagai khums. Yang ketiga ada unsur. Unsur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam atau impor. Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan cukai. Selanjutnya ada jizyah. Jizyah adalah pajak pelindungan dari negara muslim terhadap warganya yang non-muslim yang mampu. Pelindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak lain. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk muslim sendiri yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan non-muslim tersebut. Selanjutnya ada kharaj. Kharaj yaitu pajak khusus yang dilakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Di Indonesia, kharaj sama dengan PBB. Perbedaan yang paling mendasar antara sistem kharaj dengan PBB adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan zoning. Hal ini berarti tanah yang bersebelahan dengan jenis tanaman atau produktivitas yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan juga dalam jumlah pajaknya. Kharaj dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Selanjutnya ada pendapatan lain yang berupa kafarat atau denda, atau juga orang yang meninggal yang tidak mempunyai pewaris.
Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu ada kebijakan anggaran belanja negara. Secara umum, pengelolaan negara di dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama itu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan asas maslahat umum. Tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang, terlebih pada kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dana tersedia. Dan yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendananya, seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kebijakan yang ketiga yaitu ada kebijakan hutang negara. Hutang negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang saat ini tidak lagi sebagai pemenuh anggaran, tetapi sebagai instrumen kebijakan fiskal guna menstimulasi perekonomian suatu negara. Yang pertama itu ada sukuk. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 32 tahun 2002 menjelaskan sukuk yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah yang berupa hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua itu ada pinjaman dalam negeri. Bisa berasal dari pinjaman kepada bank sentral maupun kepada bank-bank lain di dalam negeri. Dan yang ketiga ada pinjaman luar negeri yang berasal dari pinjaman Bank Dunia maupun negara-negara lain yang bersedia memberikan piutang. Untuk yang selanjutnya ada prinsip kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, dalam Islam ini, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja itu bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Jadi, kebijakan fiskal itu dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini dalam suatu negara tentulah diharapkan sebagai sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Nah, ini juga merupakan ada daftar referensi yang telah disajikan dari PowerPoint yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.